Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Santi Miawati dalam Renungan Harian Pagi melalui kanal YouTube Resort GKI Pulang Pisau pada pagi hari ini, Jumat tanggal 29 November tahun 2024. Dan adapun bagian Alkitab yang akan mendasari langkah pekerjaan, tanggung jawab, aktivitas kita sepanjang hari ini adalah bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25, yang merupakan bagian dari satu rangkaian nats panjang yang terdapat dalam perikop pengakuan dosa dan permintaan doa. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Puji syukur bagi kemuliaan nama Tuhan yang mengizinkan kami kembali untuk menjalani hari ini. Tuntun kami dalam kehendak-Mu, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami dengan berpedomankan pengajaran dan kebenaran-Mu untuk dapat mengerjakan pekerjaan kebaikan sepanjang hari ini, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, layakkan kami untuk terus ada di hadapan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan sukacita dan rendah hati. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, dalam Nehemia pasal 9 ayat 17 yang bisa kita jadikan nats kunci bagi kita pada pagi hari ini, menuliskan, tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Nats ini merupakan bagian yang hendak menjelaskan keseluruhan keadaan manusia pada umumnya yang bisa seketika berubah dari baik menjadi jahat, dari yang percaya menjadi tidak percaya, dari yang kuat menjadi lemah, atau mungkin sebaliknya. Nah, situasi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel berdasarkan nats bacaan kita di kitab Nabi Nehemia ini menjelaskan situasi yang mungkin kalau kita gambarkan seperti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, yang menggambarkan sikap orang yang melakukan kejahatan kepada orang yang sudah berlaku baik terhadapnya. Terhadap orang yang sudah berusaha mengasihi, tapi kemudian malah justru dicurigai. Terhadap orang yang sudah melakukan kebaikan atau hal-hal positif baginya, tetapi dibalas dengan tindakan-tindakan negatif. Nah, ini pula yang menjadi gambaran yang mungkin dikritisi oleh Nabi Nehemia melalui kitabnya. Karena dalam bacaan ayat 16-25 menggambarkan bagaimana orang Israel berulang kali mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Berulang kali mereka menduakan hati Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Padahal Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat Israel. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan makanan dan minuman yang cukup kepada mereka. Semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka dalam kekurangan. Memang kehidupan mereka terbatas. Ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan menurut mereka, karena mereka harus berada dalam pengembaraan di padang gurun. Tapi mereka tidak bisa menutup mata hati dan pandangan mereka terhadap apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Tuhan menyertai perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan melindungi mereka dari para musuh yang mengancam mereka. Namun, kenyataannya Israel masih suka bersungut-sungut. Bahkan, mereka dengan tanpa beban, atau mungkin bahkan merasa tidak bersalah meninggalkan Tuhan.
Tapi lihatlah, di balik ketidaksetiaan Israel, Tuhan tetap setia menyertai umatnya. Keadaan ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kesetiaan dibalas dengan ketidaksetiaan. Secara manusia saja mungkin hal itu menjadi sebuah luka. Secara manusia saja kita akan tahu bahwa situasi itu adalah situasi yang tidak benar, yang tidak seharusnya terjadi. Betapa berdosanya umat Israel terhadap Allah. Dan betapa malunya umat Israel. Serta kita juga ketika kita melakukan hal yang serupa. Ketika Allah berulang kali melakukan kebaikan, ketika Allah selalu menyertai, ketika Allah selalu menuntun, ketika Allah selalu menolong, tapi kita justru membalasnya dengan ketidaksetiaan kita. Betapa tidak tahu malunya kita ketika kita tidak mampu bersyukur dan tidak mau berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena mungkin inginnya kita adalah kita selalu berada dalam keadaan baik, inginnya kita berada dalam kecukupan, inginnya kita berada dalam kenyamanan, inginnya kita berada dalam situasi yang tidak mengharuskan kita berada dalam kesusahan dan penderitaan. Tapi kita tidak mau melihat sisi lain dari apa yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan tidak membiarkan, ketika Tuhan tidak mengabaikan, ketika Tuhan tidak menjauh, tapi justru sebaliknya kita yang menjauh dari Tuhan. Maka hari ini, mari Ibu Bapa, kita renungkan kembali. Kita coba maknai kembali perjalanan hidup kita sepanjang waktu dan masa yang telah terjadi. Seberapa besar kita sudah membangun kesetiaan kita terhadap Tuhan. Apakah kita selalu berlaku setia kepada Tuhan atau justru berlaku sebaliknya? Seberapa sering kita mendua hati atau kita menduakan Tuhan dengan kita menomorsatukan uang misalnya, status sosial, gengsi, pekerjaan, atau kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Hari ini kita juga berdoa bagi satu waktu yang sudah kita jalani, momen dari pesta demokrasi, di mana tentunya kita berdoa agar pemimpin-pemimpin yang kita pilih adalah mereka yang ada dalam tuntunan Tuhan, di mana mereka yang terpilih adalah mereka yang juga memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Karena hal-hal kedagingan atau hal-hal kemanusiaan bisa saja dengan sekejap merubah seseorang. Tapi ketika kita dengan rendah hati mendoakan pemimpin-pemimpin kita, seraya kita juga membangun kekuatan iman, harap, dan percaya kita, serta sikap dan perilaku yang benar di hadapan Tuhan, juga dengan tetap berlaku setia terhadap setiap hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita tetap dapat membangun harapan bahwa kehidupan kita ke depan akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Bahwa perjalanan hari-hari kita dengan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan selalu dalam penyertaan Tuhan. Walaupun bisa saja yang kita jumpai dan kita hadapi sepanjang hari ini atau waktu ke depan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita bukanlah hal-hal yang menyenangkan untuk kita jalani. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan yang setia akan selalu bersama dengan kita. Dan tentu akan menjadi semakin bijak dan semakin arif ketika kita berpikir. Supaya kita jangan salah mengartikan kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, itu sebagai sebuah kesempatan untuk terus berbuat jahat. Mari kita menyadari bahwa kesetiaan Tuhan bukanlah kesempatan untuk kita melakukan dan mengulang kembali kesalahan demi kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi mari kita lihat dan menyadari bahwa kesetiaan Tuhan merupakan kesempatan bagi kita untuk menata hidup, membina hati, dan menjadi pribadi yang setia. Dan kita belajar untuk menjauh setiap tantangan dari kehidupan kita dengan keyakinan, dengan iman, dengan rasa percaya yang besar,
dan penyerahan diri penuh, maka Tuhan akan menolong, memberkati, dan terus ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan permintaan-permintaan doa kita akan menjadi doa yang Tuhan berkenan. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, yang membuat kami untuk selalu boleh mawas diri, menata hidup kami dan membawa diri kami menjadi pribadi yang terus setia kepada Tuhan. Dan tidak dengan sengaja menentang Tuhan dengan ketidaksetiaan kami. Karena itu semuanya akan menjerumuskan kami kepada situasi yang akan menenggelamkan kami kepada kerapuhan, kepada keberdosaan, dan justru akan menjerat kami dalam pelanggaran yang akan semakin menjauhkan kami dari Tuhan. Kami doakan segenap umat-Mu. Kami doakan segenap jemaat Tuhan yang pada hari ini akan menjalani hari-harinya dengan segala aktivitas dalam berbagai situasi dan keadaan. Yang boleh bersyukur dan bersukacita dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan, boleh memuliakan Tuhan dengan kekuatan dan harapan. Yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, menerima kekuatan dan rahmat Tuhan kembali, yang selalu baru dalam setiap pagi, untuk tetap boleh berada dalam kesadaran penuh bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan kini kami mendoakan bagi pemerintah kami dan kami sekalian yang baru saja melewati momen pesta demokrasi. Kami mendoakan agar pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang terus juga taat dan setia kepada Tuhan, yang senantiasa menjadikan pengajaran Tuhan sebagai pedoman hidupnya, menjadi arif dan bijaksana dalam menolong, melindungi, mengayomi masyarakat yang dipimpin dan menata kehidupan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang. Dan bahkan dalam kehidupan bergereja, kini kami mendoakan umat Tuhan yang berada di lingkungan pelayanan Jemaat GKE Epata Jabiren. Dengan segala harapan-harapan, karena dalam beberapa waktu terakhir kami juga terus diingatkan bahwa beberapa waktu ke depan kami akan terus mempersiapkan diri sebagai jemaat yang pada saatnya akan menjadi resort persiapan. Dan biarlah jemaat Tuhan yang berada di wilayah pelayanan GKE Epata Jabiren akan terus menjadi jemaat yang bertumbuh, kuat, dan menjadi jemaat yang mandiri, serta boleh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat sekitarnya. Dan di bawah kepemimpinan pendeta, penatua, diakon dengan segala pelayanan yang bersahati, maka kami semua juga dapat memuliakan Tuhan, menolong mengingatkan kami untuk tetap teguh di dalam pengasihan Tuhan. Kami doakan sekalian jemaat yang dilayani, yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang berduka cita dipulihkan, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena satu-satunya andalan kami hanyalah Engkau, batu karang keselamatan kami, batu penjuru, dan penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati langkah karya kehidupan kami, dan mampukan kami memuliakan nama Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, seraya menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.